too long. Good group, great group. Wow. Hi. You haven't done this before, have you? Yeah. Yeah. We're coming in here. That's because there is no cord. Film kali ini menceritakan tentang persahabatan antara 4 orang pintar di sekolah yang ternyata mengidap penyakit nolep alias kurang pergaulan. Misi mereka adalah ingin menjadi orang gaul sebelum tamat SMA. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film bermula di suatu siang, di mana terdapat keempat bocil yang lagi asik bersantai sambil ngebaca buku. Ia pun diajak untuk pergi main rame-rame. Tapi keempat bocil itu menolak dengan bilang kalau kegiatan itu nggak terlalu berguna dan cuma buang-buang waktu mereka saja. Jadi teman-teman yang lain pun pergi ninggalin keempat bocil yang nggak asik itu. 8 tahun kemudian, keempat bocil ini sudah jadi besar alias menjadi remaja. Di malam itu, Andy, Spicy, Leon, dan Nora meratapi nasib mereka yang sebentar lagi lulus SMA. Tapi keempat remaja nolep ini nggak pernah diundang pesta rumahan sama sekali. Tapi mereka kepikiran kalau nggak banyak yang bisa dilakuin. Dan untuk mulai bergaul kayaknya udah terlalu telat. Keesokan paginya mereka berempat pun mulai sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Terlihat Andy yang lugu ini sedang kerja part-time di sebuah lapangan penyewaan tenis. Di sana Andy bertugas sebagai pelatih bagi para tamu yang datang ke lapangan itu. Kemudian ia dihampiri oleh seniornya dan memberitahu Andy bahwa di tempat itu ada kelas untuk para tante-tante yang aduhai dan memberikan beberapa tips kepada Andy. Namun Andy yang masih polos ini terlihat biasa saja dengan hal itu dan tidak melihat itu sebagai peluang apa-apa. Di tempat lain, Nora ngambil part-time di sebuah laboratorium karena dia jebolan anak IPA terbaik. Di sana Nora ini kelihatan naksir sama seniornya yang bernama Erlan. Di mana Nora benar-benar nggak bisa nyembunyiin rasa saltingnya itu. Sementara itu Leon menekuni bidang bela diri, di mana ia nyari uang jajan tambahan dengan ngajarin bocil-bocil. Dan tanpa ia duga, Tinsley yang merupakan ibu dari anak didiknya malah ngundang Leon untuk berparti di rumahnya. Leon juga dikasih tahu kalau dia bebas mau ngajak siapa aja ke pesta itu. Di momen itu Leon pun langsung kepikiran sama ketiga sahabatnya. Sore harinya, Leon, Andy, dan juga Nora pun pergi ke pantai. Mereka berniat untuk mengunjungi Spicy yang kerja di restoran pinggiran pantai. Di perjalanan, mereka juga ngomongin tentang sahabat penanya si Andy yang katanya dari India. Mereka semua pada mikir kalau si Andy ini lagi di-prank sama orang yang iseng dan ngaku-ngaku sebagai cewek ke Andy. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di restorannya Spicy. Di sana, si Leon pun ngasih tahu perihal undangan pesta yang baru aja ia terima. Keempat orang itu pun langsung semangat buat ikut ke pesta itu. Di samping itu juga, keempat remaja ini mulai dapat ide untuk balas dendam masa remaja mereka yang kurang asik itu alias nolep. Di mana artinya keempat orang itu akan mendedikasikan diri mereka untuk berparti dan ngelakuin hal-hal nakal di pengunjung masa SMA-nya itu. Di lain waktu terlihat Andy yang sedang menjadi pelatih tenis. Dan benar saja, kelas tenis itu berisi para tante-tante yang aduhai. Yang kelihatan pada nggak bisa main tenis sama sekali. Karena sepanjang perjalanan dia cuma ngegodain Andy aja. Beautiful stroke. Too long. Nice. Right? Selepas selesai pelajaran tenisnya itu, Tante Mona dan Tante Gaby pun ngedeketin Andy. Kemudian dengan sedikit pikiran kotor, para tante-tante ini nawarin Andy untuk ngajarin tenis secara privat. Dengan alasan biar bisa lebih fokus belajar tenisnya. Andy yang polos dan lugu itu pun tanpa memiliki pikiran jahat langsung menerima tawaran dari kedua tante tersebut. Karena menurutnya, giat berlatih merupakan kunci kesuksesan dari para pro player. Nah, pas kondisi udah rada capek, Andy pun dapat kiriman email penyemangat dari sahabat penanya itu. Di sana temannya mengirim fotonya yang cuma pakai pelindung bagian dalam aja. Sontak dengan naluri alamiahnya, ia pun langsung mengunci pintu rapat-rapat. Dan tradisi para kaum jomblo ngenes pun terjadi. Keesokan harinya, keempat remaja itu pun akhirnya berangkat untuk berpesta. Karena ini merupakan pesta pertamanya.
Jadi keempat orang itu malah bertingkah norak dan meminum banyak minuman keras. What are you doing? Tapi untungnya mereka masih terkendali dan semakin mudah untuk berbaur. Di mana Nora akhirnya ketemu dengan Erlan yang juga ada di sana. Ia pun jadi berani untuk mendekati Erlan. Sedangkan Spicy dan Andi pun punya gadis incerannya masing-masing. Kemudian pesta berpindah di pinggir danau. Nora dan Erlan yang sudah menjadi akrab terlihat bersenang-senang di danau itu. Andi kelihatan rada cemburu melihat hal itu. Namun Andi dihampiri oleh gadis incarannya tadi. Gadis itu berkata bahwa ia tidak suka dengan air dan memilih untuk melepaskan pakaian di dalam ruangan saja. Kalian pasti ngerti apa maksud dari cewek ini. Andi yang sudah nangkep pun langsung satset mencari tempat aman dan strategis. Namun nasib buruk bagi Spicy karena ia malah ditolak dengan wanita incarannya yang tadi karena terlalu agresif. Setelah pulangnya dari pesta itu, mereka berempat pun akhirnya jadi nggak senolep dulu. Keesokan harinya Andi yang sudah mendapatkan bookingan private tenis ke rumah Tante Gaby pun meluncur dengan menggunakan sepedanya. Sesampainya di rumah Tante Gaby, terdapat tulisan di depan pintu rumah Tante Gaby yang menyuruh Andi untuk masuk melalui pintu belakang. Andi yang lugu ini pun mengikuti instruksi tersebut dengan masuk lewat pintu belakang. Saat di dalam, ia pun terkejut. Di mana mereka yang seharusnya berkeringat karena latihan tenis malah berganti dengan kegiatan yang kalian pasti udah tahu arahnya bakal kemana. Ternyata Tante Gaby udah nyiapin rencana ini semua. Andi yang ngerti satset pun langsung meladeni dan memberikan apa yang Tante Gaby mau. Dan di sanalah awal Andi menjadi barbar dan menemukan cara buat nambah uang jajan tambahan. Keesokan harinya Spicy dan Andi pun bersantai di pinggir pantai layaknya anak reggae. Di sana mereka ngegibahin Nora yang sudah ngebucin-bucinan sama si Erlan. Tapi Andi kelihatan gak suka dengan hal itu. Spicy seakan tahu kalau Andi ini naksir sama si Nora. Tapi Andi malah ngelak lalu ngasih tahu ke Spicy kalau dia sudah lepas label perjaka. Karena udah ngasih private plus-plus ke Tante Gaby. Sebelum waktu saat Andi melakukan pekerjaan utamanya, ia tak lupa mengasah skill dalam dunia pagelaran budaya. Dengan membaca buku teknik-teknik pagelaran budaya. Dan benar saja, rezeki pun datang. Ia pun dihampiri oleh dua tante-tante calon pelanggan baru les privatnya. Tante-tante ini mendengar cerita review bintang 5 sangat ramah dari Tante Gaby tentang performa Andi. Dari sinilah Andi mendapat banyak pelanggan-pelanggan barunya. Ia pun sangat giat dan rajin dalam melakukan pekerjaan sampingan yang sangat menyenangkan itu. Hal ini membuatnya menjadi banyak punya uang. Bahkan Andi membelikan tiket sahabat penanya di India untuk berangkat menyusulinya. Andi yang nolep pun akhirnya berubah menjadi orang yang berbeda dari masa sekolahnya yang gak asik itu. Namun sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan salto juga. Suatu hari saat Andi sedang asik-asiknya melakukan les privat bersama pelanggan pertamanya itu si Tante Gaby. Mereka pun dikejutkan dengan suara kedatangan dari suami Tante Gaby. Sontak Tante Gaby yang panik pun menyuruh Andi untuk segera keluar dari rumahnya itu. Andi juga berlarian dengan kondisi tanpa busana yang membuat dia mesti berurusan dengan polisi. Di sana Tante Gaby yang terburu-buru nyembunyiin barang-barangnya Andi pun kelupaan kalau ada aksesoris Andi yang tertinggal. Dan gak cuma itu aja, karena seniornya di tempat tenis juga negur Andi karena tahu dengan apa yang telah terjadi. Kembali lagi ke pantai di mana keempat remaja itu masih menghabiskan waktu untuk mereka bersantai terus-menerus. Tapi Andi malah salpok dan kesal sama Nora yang semakin deket dengan Erlan. Ia pun ngasih kata-kata yang kurang enak dan akhirnya Nora pun marahin Andi. Mereka berdua pun sempat berdebat sebelum akhirnya Andi harus menghilangkan perasaannya ke Nora. Stand you. Well, I'm just 30-year-old. I'm gonna fuck with a jab. Andy. Tapi nggak lama setelah itu Andi pun dapat orderan privat komplit lagi dari Tante Diana. Yang ngebuat Nora jadi tahu kalau Andi punya pekerjaan sampingan yaitu pelayan para tante-tante. Andi pun akhirnya berangkat ke rumah Tante Diana. Tapi di sana ia juga ketemu dengan temannya yang akhirnya ngundang Andi untuk join di pesta musim panas. Di mana kayaknya pesta musim panas itu puncak partinya bagi para remaja karena bertepatan dengan kelulusan dari sekolah mereka.
Tapi menjelang pesta yang meriah itu, keempat remaja ini malah kembali berkumpul dengan muka yang muram semua. Spicy sebagai satu-satunya orang yang gak bermasalah pun bertanya ke teman-temannya itu, di mana mereka akhirnya mulai bercerita. Ternyata Andi udah dipecat karena ketahuan masih sering ngasih servis komplit ke tante-tante di sana. Leon juga dipecat karena ia ketahuan ngajar pas baru aja selesai nyimeng. Sedangkan Nora ternyata galau karena Erland keciduk punya cewek lain. Gak lama setelah itu ternyata teman penanya sudah nyampe di kota itu dan meminta Andi untuk menjemputnya. Andi pun akhirnya berangkat dan pertemuan sahabat pena ini pun diawali dengan berpatukan. Selain itu, dia pun langsung diajak ke hotel untuk menginap staycation. Di sana sahabat penanya yang bernama Danya ini berusaha untuk menggoda keimanan Andi. Namun sayang, Andi yang padahal udah nggak beriman ini nggak bisa nurutin semua itu. Karena ia kini terinfeksi penyakit menular. Dan akhirnya pesta musim panas pun tiba. Dan Danya pun kecewa. Geng anak baru ini pun disambut oleh tantangan dari orang kekar yang ngajak Andi untuk berduel. Andi pun berusaha keras untuk memenangkan pergulatan itu. Dan akhirnya si orang kekar pun tumbang dan Andi yang menang langsung dipeluk oleh Nora yang bangga kepada sahabatnya itu. Dan ternyata Danya cemburu. Dia pun pergi dari sana dan Leon langsung menghampirinya. Rupanya Danya kecewa karena Andi tidak terlalu menghiraukannya. Bahkan sejak ia sampai di sana, Andi belum pernah menyenangkannya sama sekali. Melihat ada celah untuk masuk, Leon pun langsung ngajak Danya untuk menyenangkan diri bersama-sama. Di tempat lain, Andi pun akhirnya dapat kejutan lagi dari para suami dari tante yang Andi pernah sikat. Di sana, para om-om bapak-bapak ini mau ngeroyok Andi. Tapi Leon yang jago bela diri pun datang untuk nyelamatin temannya itu. You're an idiot. Singkat cerita, para bapak-bapak itu pun tumbang dan kekacauan yang terjadi mengundang polisi untuk datang ke sana. Untung-untungnya Andi kenal sama si polisi yang pernah ciduk dia tanpa armor tempo hari lalu. Dan akhirnya polisi baik ini pun nganterin anak-anak itu untuk pulang. Pesta pun selesai dan misi para anak-anak nolep ini pun berakhir sukses. Mereka mengantarkan Danya ke bandara bersama-sama dan saat itu Leon sudah resmi menjadi pacarnya. Bye, Andy. Setelah kembali pun mereka saling berpamitan satu sama lain karena mereka akan melanjutkan kuliah di tempat yang berbeda-beda. Lalu film berakhir dengan Nora yang menerima perasaan dari Andi dan kedua orang itu pun pada akhirnya berpatukan dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.